Dari luar, Kevin terlihat punya segalanya. Dia punya istri yang cantik, 1 mobil mewah. Ups, maksudnya 2 mobil mewah. Dia memakai baju branded, dan kalau kita lihat dia di mall, kita mungkin mikir, dia kerjanya apa sih? Pengen juga kayak dia. Namun kerjaannya tak lain adalah bisnis gelap. Dan segelap apa bisnisnya? Sampai-sampai dia diincar oleh polisi dan Interpol. Hai sayang, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi, dan hari ini aku mau membahas tentang scam yang baru-baru ini terjadi. Nah, kalau ini adalah video pertama yang kamu nonton dari channel aku, thank you banyak. Di channel ini aku ada 3 segmen. Segmen pertama yaitu YouTube and Chills, dimana aku membahas tentang misteri, horror, dan juga scam-scam. Di segmen kedua itu ada Reality Tips, dimana aku ngebahas tentang gossip celebrity Hollywood. Dan segmen ketiga itu adalah Legends, dimana aku ngebahas tentang bisnis dan juga entrepreneur sukses. Jadi kalau kamu suka dengan topik tersebut, make sure untuk subscribe dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. Anyway, sekarang aku mau mulai ceritanya. Ada seorang laki-laki yang bernama Kevin ataupun P. Jia Peng. Dia lahir di Fujian, Cina. Setelah selesai kuliah, dia merantau ke Singapura. Dan seperti kebanyakan orang yang pertama merantau, dia bekerja sebagai salesman di sebuah toko sepatu. Tapi suatu hari dengan sekejap hidupnya berubah. Dia matching dengan seorang perempuan di Tinder, dan perempuan ini bernama Pansuk Siriwipa yang berasal dari Thailand. Nah, aku bakal panggil Pansuk Siriwipa sebagai Siri ya, karena lebih gampang aja gitu. Nah, si Siri ini dia usianya 1 tahun lebih tua daripada si Kevin, tapi si Kevin tidak peduli. Dia sangat suka dengan Siri, and I guess kalau perbedaannya hanya 1 tahun saja itu nggak ngaruh banget ya. Ditambah lagi si Siri ini dia adalah cewek yang kaya. Jadi dia itu tinggal di Singapura, dia tinggal di rumah yang besar, dia mengendarai mobil mewah, dia pakai tas branded, dia pakai perhiasan, baju yang mewah. Ini pun membuat Kevin merasa kalau wow, aku udah hit the jackpot. Dan benar saja, tidak lama setelah mereka match di Tinder, mereka keluar kencan, mereka mulai pacaran, dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Beberapa bulan setelah Kevin menikah dengan Siri, dia datang menemui temannya, dan ketika dia sampai di tempat parkiran, temannya terkejut. Kenapa? Karena Kevin mengendarai mobil yang mewah. Temannya sebuah mobil berwarna biru tipe McLaren. I'm not good with cars, tapi aku tahu itu adalah mobil yang mahal. Nah, teman-temannya pun langsung terkejut dan bertanya, dari mana Kevin bisa menghasilkan uang untuk mendapatkan mobil ini? Dengan santai, Kevin hanya menjawab kalau ini adalah hadiah dari istrinya. Dan bukan hanya mobil mewah saja, Kevin mulai memakai baju branded. Kevin juga mengupdate kepada teman-temannya kalau dia baru saja membuka bisnis online dengan istrinya si Siri, 2 brand all shop, yang satunya bernama Trade Nation, satunya lagi bernama Trade Luxury. Apa bisnis Trade Nation dan juga Trade Luxury? Basically, Siri dan Kevin adalah reseller untuk barang-barang mewah ya, tepatnya jam tangan yang branded dan juga tas-tas branded yang mereka beli dari Eropa, lalu mereka jual kembali kepada customer mereka di Singapura. Nah, jam tangan yang mereka jual itu mereknya seperti Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, dan lain-lain. Sedangkan untuk tas branded itu ada Hermes, Dior, Chanel, LV, tipe-tipe brand-brand seperti itu. Nah, sistemnya adalah mereka akan mempromosikan produk-produk yang mereka jual, mereka upload di Instagram dan juga di aplikasi Carousel.
Wallet. Itu mirip dengan Shopee, tapi biasanya kamu juga bisa menjual barang-barang second hand. Dan Carousell tuh cukup populer ya di Singapura. Aku nggak tahu apakah Carousell masih populer nggak di Indonesia, tapi dulu aku pernah pakai. Dan selain online, mereka juga punya toko butik ya, yang mereka buka di Tanjung Pagar, di mana mereka juga mendisplay tas-tas branded dan juga beberapa jam-jam mahal supaya orang bisa langsung masuk dan beli. Customer mereka dalam hitungan bulan saja itu berkembang pesat sekali. Kenapa? Karena mereka bisa menjual barang-barang ini dengan harga 10% lebih rendah daripada harga-harga di market. Dan kalau kamu lihat dari penampilan mereka, si Siri dan Kevin kelihatan sangat meyakinkan ya. Kenapa? Karena mereka di foto itu selalu pakai baju branded. Si Siri selalu membawa tas branded dan mereka juga tinggal di rumah sewaan di Holland Road yang kalau kamu lihat di fotonya itu ada kolam renangnya. Kalau misalnya kamu familiar dengan apartemen di Singapura, kamu tahu betapa mahalnya apartemen di Singapura, dan aku sempat Google ya rumah di Jalan Holland Road itu dijual berapa dan aku tercengang, oke? Karena harganya itu dimulai dari 60 miliar. Ditambah lagi masing-masing dari mereka mengendarai mobil yang mewah ya. Jadi customer-customer yang melihat itu dari penampilan luar mereka sangat percaya dengan Siri dan juga Kevin. Ditambah lagi mereka juga tidak sungkan untuk mengundang customer mereka datang ke rumah untuk ngobrol, untuk memberikan barang mereka. Jadi ini membuat customer-customernya merasa kalau oke, Siri dan Kevin itu orangnya open, bisa dipercaya. Mereka even welcome kita ke rumah mereka, yang artinya ya kita tahu kalau 100% mereka itu tinggal di sana. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa pergi ke rumah mereka. Tapi ini semua berubah ya sejak bulan Juni tahun 2022, di mana Kevin dan Siri langsung tidak lagi merespon kepada message maupun telepon dari customer-customer mereka. Customer Kevin dan juga Siri mulai khawatir setelah mereka ingkar janji. Jadi yang harusnya si Kevin itu sudah kasih jam tangan dan juga tas kepada customer-customernya di bulan Juni, dia malah enggak kasih. Dia asik cari alasan untuk postpone, dia juga asik tidak angkat telepon, dan ini membuat customer yang sudah membayar uang yang banyak maupun uang yang gak banyak itu khawatir sekali. Dan lagi ya, semua produk yang mereka jual itu adalah luxury kan. Satu jam tangan saja itu harganya mencapai ratusan juta ya. Jadi semua customer mereka itu sudah mentransfer uang yang setidaknya ratusan juta. Setelah chat dari Kevin dan juga Siri tidak dibalas juga, akhirnya di pertengahan Juni si Kevin dan juga Siri mulai menginvite customer mereka ke sebuah grup Telegram, dan di dalam grup Telegram itu terdapat 200 customer Kevin dan juga Siri. Jadi bayangin mereka itu punya customer 200 orang, banyak banget ya untuk produk-produk luxury yang belum mereka kasih, dan 200 orang ini sama sekali belum menerima produk yang mereka beli. Aku mau kasih sedikit profile tentang siapa saja customer Kevin dan juga Siri. Basically 200 customer itu terdiri dari kolektor barang-barang mewah ya, dan juga reseller barang-barang mewah. Jadi ada orang yang memang pure dia beli jam tangan mahal dan juga tas itu untuk koleksi sendiri, tapi ada juga yang reseller di mana mereka berharap kalau setelah mereka membeli barang dari Siri dan juga Kevin, mereka bisa menjual lagi. Nah, setelah si Siri dan juga Kevin menginvite 200 customer mereka ke dalam grup Telegram tersebut, mereka lalu menceritakan alasan kenapa barang-barang mereka belum bisa dikirim. Oke, jadi Kevin bilang kalau sebenarnya barang kalian tuh sudah ada di Singapura, cuman masalahnya import tax-nya itu lagi bermasalah, jadi kita lagi urus. Nah, sedikit info ya, Kevin dan Siri itu membeli jam tangan dan juga tas itu dari Eropa karena memang harga di sana kan lebih murah ya. Dan juga untuk jam tangan itu susah sekali dapat di
Singapura. Makanya ada banyak sekali customer mereka yang memilih untuk membeli dari Kevin dan juga Siri, seakan-akan mereka itu kayak titip beli gitulah, kayak open PO ke Eropa. Ya udah, Siri dan Kevin pergi beli ke Eropa, lalu mereka bawa kembali ke Singapura. Si Kevin lalu menjelaskan kalau proses untuk import teks tersebut akan memakan setidaknya 3 bulan sebelum dia bisa mengirimkan barang-barang itu kepada 200 customernya. Dan ketika salah satu dari customer mengancam di dalam grup Telegram itu akan melaporkan hal ini ke polisi, si Kevin langsung mengancam balik dan dia bilang, kalau misalnya kamu lapor polisi, aku nggak bakal kirim barang kamu. Nah, 200 customer ini panik dong ya, karena mereka ngerasa ini tuh pasti scam gak sih? Kayak kenapa mereka itu nggak mau balas chat kita, tiba-tiba masukin kita ke dalam grup Telegram. Dan ketika kita mengancam akan lapor polisi, kalau memang dia benar, pasti dia nggak takut dong. Kenapa dia ancam kita balik? Dan juga 200 orang ini merasa sangat sakit hati sekali ya, karena mereka sudah mentransfer kepada Siri dan juga Kevin. Totalnya itu 32 juta Singapore dollar, atau kalau dirupiahkan itu 346 miliar rupiah. Ini bukanlah uang yang sedikit. Nah, akhirnya customer dari Siri dan juga Kevin itu ngotot dan di akhir Juni mereka langsung lapor ke polisi. Nah, ketika customer ini melapor ke polisi, polisi tanya dong ya, kenapa kalian percaya banget sama Trade Nation dan juga Trade Luxury? Satu customer, seorang laki-laki yang berusia 37 tahun, mengaku kalau dia tuh sudah jadi customer Kevin dan Siri sejak tahun 2021, di mana awalnya dia menemukan Trade Nation dari Instagram dan dia pun lalu menghubungi Kevin dan juga Siri. Setelah itu dia membayar 260 juta rupiah untuk sebuah jam tangan Rolex, dan 1 bulan setelah dia mentransfer, jam tangannya itu datang dan dia membawa jam tangan itu untuk di authenticate dan memang itu adalah jam tangan asli. Nah, makanya di bulan Februari tahun 2022, laki-laki ini sudah percaya dengan Kevin dan Siri karena dia sudah pernah mendapatkan barangnya dan barangnya itu asli. Jadi di bulan Februari 2022, dia ingin lagi membeli 6 jam tangan yang terdiri dari Rolex dan juga Patek Philippe. Dia kirim foto, Kevin bilang oke. Dia pun langsung mentransfer ke Kevin 7 miliar rupiah untuk 6 jam tangan. Namun sampai hari ini jam tangannya belum dia terima. Satu customer lagi yang melaporkan kepada polisi mengatakan kalau di bulan Mei tahun 2022 dia mentransfer 200 juta rupiah kepada Kevin dan juga Siri setelah dia ingin membantu temannya untuk beli jam tangan Rolex. Jadi ketika dia tanya kepada Siri, kenapa kalian bisa source jam tangannya itu yang otentik dan juga murah? Siri menjawab kalau kita itu belinya di Switzerland, makanya harganya lebih murah. Dan ya karena kamu lihat reputasi toko kita itu bagus ya, Trade Nation dan juga Trade Luxury, customer perempuan ini pun percaya dan dia pun langsung mentransfer uang itu. Nah, tapi sampai hari ini jam tangan Rolexnya belum diterima juga. Nah, kasihan sih menurut aku perempuan ini ya, karena itu bukan uangnya, itu dititip oleh temannya dan sekarang dia harus tanggung jawab untuk uang temannya, padahal bukan dia yang mengambil uang itu. So, it's very unfortunate. Nah, setelah beberapa orang dari grup Telegram tersebut melaporkan Kevin dan juga Siri ke kantor polisi, polisi pun langsung menyelidiki ya. Ketika polisi datang ke toko di Tanjung Pagar, itu tokonya sudah tutup. Pada tanggal 27 Juni, Kevin pun langsung ditangkap dan diinterogasi. Polisi lalu menyita paspor Kevin supaya dia tidak bisa kabur dari Singapura. Dan keesokan harinya, tanggal 28 Juni, Kevin bebas setelah istrinya membayar uang jaminan. Pada tanggal 30 Juni, si Siri membantu polisi dalam menyelidiki kasus kebohongan si Kevin, di mana dia juga menyerahkan paspornya kepada polisi supaya dia juga tidak bisa kabur. Tapi hebatnya mereka masih bisa kabur ya.
Jadi tepatnya pada tanggal 4 Juli 2022, mereka mengumpet di belakang mobil lori dan mereka berhasil kabur ke Malaysia. Dan untungnya karena ada banyak ya CCTV di Singapura dan juga memang polisi Singapura itu pintar dan juga tanggap dalam menangani kasus ini, polisi berhasil menangkap pengendara mobil lori tersebut yang bernama Muhammad alias. Polisi Singapura sendiri yakin kalau Kevin dan juga Siri berhasil kabur ke Thailand. Mereka sampai hari ini masih buronan dan polisi Singapura sudah mengganti status Kevin dan Siri yang awalnya dari penyelidikan menjadi penangkapan. Ditambah lagi polisi Singapura juga sudah meminta bantuan dari Interpol. Itu adalah polisi internasional di mana mereka juga akan membantu menangkap Kevin dan Siri. So, ya guys, inilah update tentang scam yang berasal dari Singapura tersebut. Ada banyak sekali ya scam-scam yang kita baca akhir-akhir ini, mau yang dari ikan kecil sampai ikan besar. Kayaknya semua orang lagi marak-maraknya kena scam dan juga nge-scam gitu ya. So, I guess inti dari cerita ini adalah kita harus selalu hati-hati karena orang yang kamu percaya aja itu bisa scam kamu gitu loh. Ini adalah seller yang reputable ya, makanya 200 orang ini sudah pede untuk transfer uang mereka miliaran rupiah kepada Kevin dan Siri. Kevin dan Sirinya tuh malah ambil uang mereka dan kabur gitu loh. So we always need to be careful, apalagi kalau misalnya kita mau shopping online. Aku pengen tahu dong opini kamu, apakah kamu punya tips-tips untuk kita semua ketika shopping online? Apa sih garansi supaya kita nggak kena scam? Make sure untuk komen di bawah tips-tips yang kamu percaya, oke? Anyway, thank you so much for watching. Kalau sudah ada update videonya, aku bakal bikin lanjutannya. Let me know in the comment down below. Make sure untuk like this video kalau kamu tertarik untuk tahu tentang update cerita Siri dan juga Kevin. Apakah mereka ditangkap dan kira-kira apa sih hukuman yang akan mereka terima kalau mereka sudah ditangkap nanti. Make sure untuk like this video kalau kamu tertarik untuk dengar update dari cerita ini. Kalau nantinya si Kevin dan juga Siri sudah ditangkap, aku personally percaya sih ya kalau mereka pasti ditangkap, karena aku percaya banget kalau polisi Singapura itu mereka benar-benar kerja. Oke, aku sendiri punya pengalaman di mana aku harus lapor polisi di Singapura dan beneran polisinya itu gencar banget, tanggap banget untuk bantuin aku. So if you're interested to know that story, maybe I'll do it. Comment down below if you're interested. Ya guys, thank you so much for watching. Hari ini aku pakai lipstick dari Fenty Beauty. Expect aku buat pakai lipstick ini terus-terus ya, karena aku suka banget. Ini tuh adalah Fenty Beauty Cream dan warnanya adalah Fenty Glow. Aku suka keglossian dan juga pigmentasinya, dan ini tuh beneran moisturizing banget di bibir. And my lashes is from Hurlash. Ini tuh adalah Milan. Okay, let me show you. This is what it looks like. Aku suka banget karena ini tuh bulunya lembut sekali ya guys. Jadi kalau kamu pakai itu sama sekali nggak berasa berat dan comfortable banget. Dan karena ini tuh magnetic, gampang banget dipakai. Oke, sekarang Hurlash lagi ada diskon 50%, so make sure to check it out. Ingat juga untuk check out bulu matanya dengan eyelinernya ya, karena eyeliner magnetic ini adalah eyeliner yang bisa lekatin the lashes on your eyes. So ya sayang, I love you so much. Stay safe from scammers, stay kind, stay beautiful, and stay handsome, and I will see you in my next video. Bye.